Yang ini sudah direkam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya anak-anak sehat semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hingga pertemuan ketiga ini. Ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang nanti akan kita serap itu mudah kita serap nanti pelajaran yang bisa sampaikan, terus kemudian berkah ya, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mohon untuk memimpin doa kali ini Ustadz tunjuk ya, silakan Insaktia, silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih Insaktia sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Laila. Laila. Laila ya. Oke, siapa lagi? Sudah, satu orang. Keterangannya? Sakit ya. Baik, kita sama-sama berdoa agar Laila cepat sembuh ya. Sakit apa ya? Oh, amandel ya. Dan kembali bersama kita ya untuk belajar di kelas 91C. Baik. Ada yang masih ingat ya? Kita pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Hukum Kirchhoff. Satu ya, hukum satu Kirchhoff. Selanjutnya apa lagi materinya? Rangkaian, seri dan paralel. Oke. Ada yang masih ingat
rangkaian paralel. Silahkan tunjuk tangan yang bisa. Ya, yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan Nurul. Bagaimana karakteristik rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri ada dua, rangkaian paralel. Ya, menurut Nurul rangkaian seri itu nyalanya Redup. redup, rangkaian paralel nyalanya Terang. terang. Mengapa demikian? Mengapa rangkaian seri itu redup dan rangkaian paralel itu terang? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Karena pada rangkaian seri kuat arus sama dengan I1 sama dengan I2. Ya, karena pada rangkaian seri kuat arusnya sama. Ya, menurut Naura tadi I1 sama dengan Dua. I1 sama dengan I2 sama dengan I total. ya I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Sedangkan pada rangkaian paralel bagaimana kuat arusnya? Ada yang bisa jawab? Ya, para Dila. Yang lain silakan ya. I total sama dengan I1 ditambah I2. Ya, untuk rangkaian paralel coba disebutkan ulang lagi. I total Ya, silakan. I1 tambah I2. I total sama dengan I1 tambah I2. ya, I total sama dengan I1 tambah I2. I2. Afifah, setuju nggak dengan pendapat dari ya? Sylvia, ya, Sylvia dan Paradila? Setuju ya? Bisa disebutkan ulang? I1 ditambah I total ditambah I1. I total I total sama dengan I1 tambah I2. ya, I total sama dengan I1 tambah I2. Oke. Ada yang bisa menyebutkan hukum satu Kirchhoff? Nah, ini mudah ya. Siapa tunjuk tangan? Silakan. Hukum satu Kirchhoff. Ya, Meisha. Kuat arus yang masuk melalui titik persimpangan sama dengan kuat arus yang keluar melalui titik persimpangan. Ya, ada yang berpendapat lain? Meisha mengatakan titik persimpangan. Persimpangan atau Percabangan. iya, percabangan. Ya, benar ya. Titik percabangan. Baik, alhamdulillah kalian sudah memahami pelajaran yang sebelumnya ya, pertemuan kedua mengenai hukum satu Kirchhoff dan rangkaian hambatan. Baik, silakan lihat gambar di depan. Ya. Ini gambar apa ini? Colokan terbakar ya. Seperti kasus kebakaran asrama kemarin. Kira-kira ini apa yang menyebabkan colokan ini bisa terbakar seperti itu? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Ya, Ustaz mau lihat ini keaktifannya. Ya, Aufa, silakan Aufa. Karena kepenuhan colokan, Ustaz. Ya, kepenuhan colokan. Satu pendapat Ulfa, kan Aufa. Ya, silakan yang lain. Ya, Mutiara. Karena konslet. Karena konslet. Apa penyebab konslet? Ini yang nggak mau bertanya usah tunjuk ya. Ini nggak mau bertanya usah tunjuk. Ya, coba. Oke. Silakan. Ya, konslet itu karena apa? Karena kelebihan tegangan. Ya, bisa karena kelebihan tegangan. Ada yang mau berpendapat lagi selain kelebihan tegangan? Ya, sarwatun atau shifa ya. Silakan sarwatun terlebih dahulu. Arus pendek. Mengapa terjadi arus pendek, Shifa? Ya, kabel tidak patah apa sehingga terjadi
korsleting listrik sehingga terminal colokan tersebut terbakar ya. Apakah ada penyebab lain selain itu? Nurul ya, Nurul. Yang lain? Ya, Meli dulu ya. Nurul tadi sudah ya. Coba Meli. Ya. Tegangan listrik tidak stabil sama dengan siapa tadi pendapat dari Rofiko ya. Kalau Nurul? Gimana? Ya, kabel tidak sesuai dengan standar. Jadi tidak sesuai dengan standar PLN. Jadi ketika kebanyakan beban, dia akan kepanasan dan lama-lama terbakar. Baik. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi kita insya Allah akan melaksanakan pembelajaran project based learning. Jadi pembelajaran berbasis dengan proyek. Ya, sesudah melaksanakan proyek nanti kita akan belajar tentang konsep apa? Gaya dan energi listrik ya. Jadi melalui pembelajaran project based learning, submateri energi dan daya listrik peserta didik dapat, silahkan bantu Ustaz untuk membacakan tujuannya. Nah, ada tujuan pertama dan kedua. 1. Menjelaskan konsep daya dan energi listrik. 2. Menganalisis berbagai upaya penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menjelaskan konsep daya listrik, menganalisis berbagai upaya penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk tujuan selanjutnya adalah nomor 3 dan nomor 4. Silahkan dibacakan mungkin di sebelah sini. Siapa yang mau membacakan Resika? Silahkan bacakan ketiga dan keempat. 3. Merancang miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi. 4. Membuat miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah. Baik, jadi kegiatan selanjutnya kita akan merancang miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi. Selanjutnya, kalian dalam kelompok akan membuat miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Ya. Tujuan yang ke-5 dan ke-6. Ustaz, tolong ya. Silakan. 5. Terampil bertanya, mengajukan pendapat, mengembangkan argumen, menjadi pendengar yang baik, berkonstruksi. 6. Menunjukkan perilaku berkarakter, meliputi jujur, tanggung jawab, peduli lingkungan hidup, hati-hati, bekerja sama, menghargai pendapat teman. Tadi bukan berkonsumsi ya, tapi berkomunikasi ya, berkonsumsi. Jadi aktif berkomunikasi ya, jangan diam, silahkan kemukakan pendapatnya ya. Ya, silahkan aktif ya, enjoy, nah seperti itu ya. Baik, jadi pembelajaran problem based learning ini insya Allah akan kita laksanakan 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan yang pertama ini ya, untuk pertemuan pertama ini kita akan melaksanakan 3 langkah pembelajaran, yaitu mengajukan pertanyaan, yang selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek, dan yang ketiga adalah membuat jadwal. Jadi kapan kalian akan membuat proyek tersebut, mempersiapkan alat dan bahannya, terus kemudian merancang bagaimana bentuk rumahnya, terus kemudian merancang bagaimana susunan instalasi listrik yang ada di sekitar rumahnya, ya, yang ada di rumahnya ya, instalasi listrik. Terus kemudian bagaimana merancang agar sebisa mungkin rumah yang kalian buat, miniatur rumah yang kalian buat itu hemat energi. Selanjutnya pada hari ketiga kita mulai melaksanakan proyek ya,
pengerjaan proyek, terus kemudian menguji hasil dari miniatur rumah yang kalian buat. Oke, siap? Siap. Oke, untuk selanjutnya silahkan keluarkan kertas lembar. Silahkan kalian tuliskan nama dan kelas. Ya, silahkan kerjakan post test berikut. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Langsung jawaban ya. Oke, agak dipercepat. Jawaban secara singkat, padat, dan jelas. Sudah? Selesai? Sudah? Apa sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Baik, sepertinya rata-rata sudah selesai. Silakan perwakilan dari setiap akun ini untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Ya. Silakan mengumpulkan lembar jawaban dan meletakkan di depan. Silakan.
ternyata jawaban dari anak-anak seimbang ya, antara yang berhasil menjawab 2 soal dan menjawab 3 soal. Hanya ada 3 orang yang hanya bisa menjawab 1 soal. Baik, Ustaz kelompokkan untuk kelompok pertama. Baik, kelompok pertama silakan nanti menempati lampu sebelah sini ya. Waiko, silakan di sini. Septia, silakan. Alia Tamara, Maura Nazifa, Nafisa Nur Askia, silakan berdiri ya. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua menempati di sebelah situ ya. Yang lain silakan berdiri dulu. Fadla, Amira, Rasika Putri, Fadla Iza Kurnia. Kelompok yang ketiga menempati yang di Nurul itu ya. Nurul, Sarwatun Najwa, Sylvia, Mutiara Hairun Nisa. Ya, mohon maaf tadi untuk Fahria kelompok 1. Fahria kelompok 1. Silakan Fahria. Novi kelompok 2 dan Feli kelompok 3. Kelompok 4 Meisha, Nada, Syifa, silakan langsung duduk ya. Syifa, Afifa, Azza. Ya, sisanya adalah kelompok 4 Namira, Fani, Aufa, Faradila. Ya. Ya. Silakan ke kelompok ini. Masih satu lagi ya. Silakan. Oke, sudah di kelompok masing-masing ya. Baik. Perhatikan, ya, mohon perhatian ke depan. Baik, fase pertama adalah mengajukan pertanyaan. Nah, di dalam LKPD kalian ada gambar desain rumah lengkap dengan instalasi listrik. Ya, silakan kalian buka halaman pertama di LKPD ya. Ya, kira-kira
di dalam ruangan tersebut ya menggunakan rangkaian listrik apa saja? Rangkaian listrik seri dan paralel. Baik. Coba kalian cermati gambarnya. Mana saja yang rangkaian listrik seri dan mana yang rangkaian listrik paralel. Baik, silakan berdiskusi di kelompoknya. Ya, kita pilih ketua kelompok pertama Nauro ya. Kelompok kedua siapa ketua kelompok? Fadila. Ya. Kelompok ketiga Nurul. Kelompok keempat Syifa. Kelompok kelima Aura. Ya, kalau untuk ruangan tamu menurut kelompok Nurul itu dirangkai cara dari atau paralel? Cara seri dengan lampu yang sebelah mana? Ruang tamu ya. Seri antara ruang tamu dengan teras. Ruang tamu dengan teras. Benar itu rangkaian seri ya. Jadi satu saklar ya. Ya. Menurut kelompok Syifa, rangkaian mana yang dirangkai secara paralel? Ruang depan ya? Iya. Ruang depan. Ruang depan itu berarti kamar ya? Itu kamar ya? Ruang tamu yang sebelah kiri. Ya. Bagaimana cara menghidupkan rangkaian listrik tersebut? Ada yang mau jawab? Cara menghidupkannya? Dengan cara? Ya, dengan cara menyambungkan saklar dalam posisi on. Ya. Apakah semua ruangan itu harus terang atau ada yang kalian butuh untuk disusun redup? Ada yang redup. Kalau menurut Fadla itu yang redup itu di ruangan mana saja? Oh, jadi di dapur dan kamar mandi karena jarang beraktivitas di dapur dan kamar mandi. Selain dapur dan kamar mandi, coba kelompok Alfa. Di bagian mana lagi? Ya, di teras dengan garasi. Ngapa di teras dengan garasi? Ya. Ya, jarang beraktivitas di garasi ya. Di teras juga jarang ya. Apalagi kalau malam hari beraktivitas di garasi misalnya ya. Nah, kalau ada tantangan ini, tantangan anak-anak semua diberi tugas untuk membuat instalasi listrik yang seperti ini. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sepertinya semuanya bisa? Bisa. Sanggup menghadapi tantangan? Sanggup. Oke, baiklah. Jadi kalian sanggup menghadapi tantangan untuk membuat miniatur rumah. Sebelum kalian mengerjakan tantangan tadi ya, ada nggak yang perlu dipertanyakan? Bagaimana nanti langkah-langkah cara membuat rumah? Ada yang terbayang bagaimana cara membuatnya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, jenis rangkaian apa yang digunakan untuk rumah tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, seri dan paralel. Ada pertanyaan lagi selain ini? Jenis rangkaiannya. Sudah itu, apa lagi? Berapa? Apa? Ya,
Feli, coba Feli. Ya silakan kita aktif berkomunikasi tadi ya, tujuan pembelajaran ya. Jangan malu-malu mengungkapkan pendapat. Ini siapa yang bicara? Fadla lagi ya, silakan. Bagaimana cara membuat rumah agar hemat energi? Ya, bagaimana cara membuat rumah agar hemat energi? Tadi kan kita pakai rangkaian seri dan paralel. Tapi ini bagaimana caranya agar lebih hemat energi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Ya, silakan. Kelompok Nurul ini sepertinya. Apakah dayanya harus kecil? Apakah dayanya harus kecil ya? Atau boleh besar semua? Atau kecil semua? Atau ada yang besar, ada yang kecil lah itu. Ya, jadi dia penasaran. Apakah harus kecil semua? Ya? Sedangkan ada yang butuh terang dan ada yang butuh redup seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, cukup? Ya. Kelompok apa? Berapa volt yang digunakan untuk membuat rumah tersebut? Ya, berapa volt atau tegangannya ya? Ya, jadi kelompok alfa bertanya berapa tegangannya, kebutuhan lampunya berapa, cukup nggak tegangannya untuk menghidupkan lampu tersebut. Baik, ya. Kalian perhatikan di LKPD. Jadi tantangan untuk kalian, ya. Karena kebutuhan energi listrik di Indonesia itu semakin meningkat, ya, ini berdasarkan pendapat para ahli, ya. Krisis listrik ini sejak lama menjadi persoalan, ya. Kebutuhan energi dapat meningkat secara bertahap, baik ditinjau dari kapasitasnya, kualitas, maupun ditinjau dari tuntutan distribusinya. Jadi listrik itu karena banyak perusahaan, banyak pabrik yang berdiri mungkin ya, terus kemudian banyak pemukiman, maka distribusi listrik semakin, kebutuhan listrik itu semakin meningkat. Maka ya, tugas kita adalah bagaimana mengatasi kebutuhan listrik ini, ya. Maka diperlukan upaya menghemat energi. Ya. Tugas kalian adalah membuat miniatur rumah hemat energi yang menerapkan konsep listrik dinamis. Konsep listrik dinamis berarti pakai apa? Ya, memakai rangkaian seri dan paralel. Desain rumah diserahkan sepenuhnya kepada kelompok Anda. Jadi kalian bisa mendesain rumah ya sesuai dengan apa ya, tes kalian ya. Sesuai dengan tes kalian, desainnya mau seperti apa ya. Namun tetap proporsional ya, sesuai dengan bentuk rumah pada umumnya ya. Ada ruangan-ruangan yang ada di dalamnya ya. Jadi harus sesuai dengan bentuk rumah pada umumnya. Baik, selanjutnya batasannya adalah yang pertama menggunakan alat bahan yang tersedia. Selanjutnya, desain rumah hemat energi tampak dari samping dan tampak dari atas. Jadi 3 dimensi. Ya. Yang ketiga, terdapat atap yang bisa dibuka dan ditutup sehingga seluruh ruangan terlihat dari atas. Yang keempat, tentunya memiliki instalasi listrik yang menerapkan konsep listrik dinamis. Ya. Yang kelima, menuliskan langkah-langkah pembuatan proyek miniatur rumah hemat energi. Jadi setiap langkahnya nanti sekretaris dalam setiap kelompok mencatat langkah pertama, langkah kedua, sampai miniatur rumah itu selesai kalian garap. Oke? Silahkan buka LKPD-nya, mulai didiskusikan ya. Kalian cari informasi di dalam buku ya, di dalam handout tentang rumah hemat energi. Silakan diisikan dan dituliskan dalam LKPD. Silakan didiskusikan.
Ya, di situ ada konsep apa? Ya. Konsep apa saja, Kak? Ya, konsep yang digunakan dalam membentuk miniatur rumah energi. Silakan dituliskan di situ. Kalian diskusikan mau pakai konsep apa? Konsep listrik dinamis dan sebagainya. Silakan. Pada kolom selanjutnya bentuk geometrinya juga kalian sebutkan. Ada yang tahu apa bentuk geometri? Matematika ya. Misalnya bentuknya ya, kubus. Menurut selfie kubus. Jadi rumah kalian mau berbentuk kubus? Ya belum? Ya. Oh, tidak katanya ya. Silakan bentuk geometrinya seperti apa? Atau kalau rumah adat Sumatera Selatan bentuknya ya limas ya. Ya tapi bentuk rumahnya diserahkan kepada kalian, tapi tetap proporsional ya. Ada kamar tidur, kemudian ada kamar mandi. Ya pasti rumah itu ada kamar mandi dan kamar tidur, terus kemudian ruang tamu ya, ruang tamu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat ruangan yang lain ya, misalnya ruangan apa yang lain misalnya? Setia, ruangan apa dari rumah ya? Selain kamar tidur, kamar mandi, apa? Ya mau buat gudang ya, mau buat gudang di rumahnya. Bagaimana? Ya boleh. Ya, kalau kalian sudah menemukan konsepnya, konsep apa yang dasari kalian yang digunakan untuk silakan pikirkan bentuk dari geometrinya. Ya, silakan boleh dicoret-coret ya rancangan rumahnya, boleh dicoret-coret di buku dulu. Kalian. Ya, selanjutnya nanti kalian buat sketsa rumah ya di kolom yang ada. Ustaz kasih gambaran dulu ya sketsa rumahnya. Ya, kalian gambar di kolom tersebut. Misalnya kalian mau membuat ini rumah tamu, terus kemudian ini teras, ya, ini ruang tamu, ini kamar tidur pertama, ini kamar tengah, misalnya ini dapur dan di sini kamar mandi. Nah, dibuat seperti ini dengan skala yang memang benar-benar pas seperti itu ya. Misalnya lebar dari kamar tidur berapa sentimeter, ya skalanya itu setengah sentimeter misalnya. Skala setengah sentimeter itu berbanding dengan 1 meter dalam skala asli, seperti itu misalnya.
terlalu banyak ruangan ya. Mungkin kita batasi saja maksimal ada ya. Biar kan terlalu besar kalian batasi ada 4 ruangan atau 5 ruangan lah ya. 5 ruangan. Kalau dicontoh tadi itu 4 ruangan ya. Nah ini kan ada 4 ruangan. Ya kalian lihat ruangan di sini ruangan tamu, kamar, kemudian di sini dapur ya sepertinya. Dan di sini kamar mandi. Ini ada 4 ruangan. Jadi maksimal silakan kalian buat 5 ruangan. Gambar benahnya seperti ini ya. Ini ada skalanya. Ya, ada skalanya. Oke, masih tetap semangat? Ya, silakan kerjakan desain proyek rumah kalian. Sudah didiskusikan kan bentuknya mau seperti apa? Sudah sepakat bagaimana bentuk rumah idaman yang akan kalian rancang? Baik, kelompok Aufa sudah memulai akan menggambar benah rumah. Kelompok Syifa juga sudah memulai. Silakan kelompok yang lain untuk memulai menggambar. Silakan dibuat skala. Sesudah kalian menggambarkan desain rumah, jangan lupa memberi arah mata angin. Jadi rumah kalian inginnya menghadap kemana? Proyek rumah kalian. Arah mata angin. Ada yang tahu arah mata angin? Timur timur laut, utara barat laut, barat barat daya, selatan tenggara. Nah, jadi seperti itu. Ya. Paham ya arah mata angin ya? Ya. Jawaban secara singkat, padat, dan jelas. Ya.
3 soal. Hanya ada 3 orang yang hanya bisa menjawab 1 soal. Baik, Ustaz kelompokkan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama silakan nanti menempati bangku sebelah sini ya. Waiko, silakan ke sini. Sekia, silakan. Alia Tamara, Maura Nazifa, Nafisa Nur Azkia, silakan berdiri ya. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua menempati di sebelah dulu ya. Yang lain silakan berdiri dulu. Fadlah, Amira, Rasika Putri, Fadlah Izakonia. Kelompok yang ketiga menempati yang di dulu itu ya. Nurul, Sarwatun Najwa, Sinutia, Mutiara Hairunisa. Ya, mohon maaf tadi untuk Fahria kelompok 1. Fahria kelompok 1. Silakan Fahria. Novi kelompok 2. Dan Feli kelompok 3. Feli. Kelompok 4. Meisha, Nahda, Syifa, silakan masuk dulu ya. Syifa, Afifah, Azza. Ya, sisanya adalah kelompok 4. Namira, Fani, Aufa, Faradila. Ya, silakan ke kelompok ini. Nafisa Nursia. Silakan. Oke, sudah di kelompok masing-masing ya. Baik. Perhatikan, ya, mohon perhatian ke depan. Baik, fase pertama adalah mengajukan pertanyaan. Nah, di dalam LKPD kalian ada gambar desain rumah lengkap dengan instalasi listrik. Ya, silakan kalian buka halaman pertama di LKPD ya. Ya, kira-kira di dalam ruangan tersebut ya menggunakan rangkaian listrik apa saja? Rangkaian listrik seri dan paralel.
mana saja yang rangkaian listrik seri dan mana yang rangkaian listrik paralel. Baik, silakan berdiskusi di kelompoknya. Ya, kita pilih ketua kelompok pertama Nauro ya. Kelompok kedua siapa ketua kelompok? Badla. Ya. Kelompok ketiga Nurul. Kelompok keempat Iva. Kelompok kelima Alfa. Ya, kalau untuk ruangan tamu menurut kelompok Nurul itu dirangkai cara seri atau paralel? Cara seri dengan lampu yang sebelah mana? Ruang tamu. Ya. Seri antara ruang tamu dengan teras. Ruang tamu dengan teras. Benar itu namanya seri ya. Jadi satu saklar ya. Ya. Menurut kelompok Syifa, rangkaian mana yang dirangkai secara paralel? Ruang depan ya? Iya. Ruang depan. Ruang depan itu berarti kamar ya? Itu kamar ya? Dan ruang tamu yang sebelah kiri ya? Ya. Bagaimana cara menghidupkan rangkaian listrik tersebut? Ada yang mau jawab? Cara menghidupkannya? Dengan cara? Ya, dengan cara menyambungkan saklar ke posisi on. Ya. Apakah semua ruangan itu harus terang atau ada yang kalian butuh untuk disusun redup? Ada yang redup. Kalau menurut Fadla itu yang redup itu di ruangan mana saja? Oh, jadi di dapur dan kamar mandi karena jarang beraktivitas di dapur dan kamar mandi. Selain dapur dan kamar mandi, coba kelompok Alfa. Di bagian mana lagi? Ya, di teras dengan garasi. Ngapa di teras dengan garasi? Mutiara. Ya, jarang beraktivitas di garasi ya. Di teras juga jarang ya. Apalagi kalau malam hari beraktivitas di garasi misalnya ya. Nah, kalau ada tantangan ini, anak-anak semua diberi tugas untuk membuat instalasi listrik yang seperti ini. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sepertinya semuanya bisa? Bisa. Sanggup menghadapi tantangan? Sanggup. Oke, baiklah. Jadi kalian sanggup menghadapi tantangan untuk membuat miniatur rumah. Sebelum kalian mengerjakan tantangan tadi, ya, ada nggak yang perlu dipertanyakan? Bagaimana nanti langkah-langkah cara membuat rumah? Ada yang terbayang bagaimana cara membuatnya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, jenis rangkaian apa yang digunakan untuk rumah tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, seri dan paralel. Ada pertanyaan lagi selain ini? Jenis rangkaiannya. Sudah itu, apa lagi? Berapa? Apa? Ya, mutiara. Feli, coba Feli. Ya, silakan kita harus aktif berkomunikasi nanti ya tujuan pembelajarannya. Jangan malu-malu mengungkapkan pendapat. Ini siapa lagi bicara? Patah lagi ya, silakan. Gimana cara membuat rumah agar hemat energi?
bagaimana cara membuat rumah agar hemat Energi. Tadi kan kita pakai rangkaian seri dan paralel. Tapi bagaimana caranya agar lebih hemat energi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Ya, silakan. Kelompok Nurul ini sepertinya. Apakah dayanya harus kecil? Apakah dayanya harus Kecil. kecil ya, atau boleh besar semua, atau kecil semua, atau ada yang besar, ada yang kecil? Nah itu. Ya, jadi dia penasaran, apakah harus kecil semua? Ya? Sedangkan ada yang butuh terang dan ada yang butuh redup seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Atau cukup? Ya, kelompok apa? Berapa volt yang digunakan untuk membuat rumah tersebut? Ya, berapa volt atau tegangannya ya? Ya, jadi kelompok alfa bertanya berapa tegangannya, kebutuhan lampunya berapa, cukup nggak tegangannya untuk menghidupkan lampu tersebut. Baik, ya. Kalian perhatikan di LKPD. Jadi tantangan untuk kalian ya, karena kebutuhan energi listrik di Indonesia itu semakin meningkat. Ya, ini berdasarkan pendapat para ahli ya. Krisis listrik ini sejak lama menjadi persoalan ya. Kebutuhan energi dapat meningkat secara bertahap, baik ditinjau dari kapasitasnya, kualitas maupun ditinjau dari tuntutan distribusinya. Jadi listrik itu karena banyak perusahaan, banyak pabrik yang berdiri mungkin ya, terus kemudian banyak pemukiman, maka distribusi listrik semakin, kebutuhan listrik itu semakin meningkat. Maka ya, tugas kita adalah bagaimana mengatasi kebutuhan listrik ini ya. Maka diperlukan upaya menghemat energi ya. Tugas kalian adalah membuat miniatur rumah hemat energi yang menerapkan konsep listrik dinamis. Konsep listrik dinamis berarti pakai apa? Ya, memakai rangkaian seri dan paralel. Desain rumah diserahkan sepenuhnya kepada kelompok Anda. Jadi kalian bisa mendesain rumah ya sesuai dengan apa ya, tes kalian ya. Sesuai dengan tes kalian, desainnya mau seperti apa ya. Namun tetap proporsional ya. Sesuai dengan bentuk rumah pada umumnya ya. Ada ruangan-ruangan yang ada di dalamnya ya. Jadi harus sesuai dengan bentuk rumah pada umumnya. Baik, selanjutnya batasannya adalah yang pertama menggunakan alat bahan yang tersedia. Selanjutnya desain rumah hemat energi tampak dari samping dan tampak dari atas. Jadi 3 dimensi. Yang ketiga, terdapat atap yang bisa dibuka dan ditutup sehingga seluruh ruangan terlihat dari atas. Yang keempat, tentunya memiliki instalasi listrik yang menerapkan konsep listrik dinamis. Ya. Yang kelima, menuliskan langkah-langkah pembuatan proyek miniatur rumah hemat energi. Jadi setiap langkahnya nanti sekretaris dalam setiap kelompok mencatat langkah pertama, langkah kedua, sampai miniatur rumah itu selesai kalian garap. Oke? Silakan buka LKPD-nya, mulai didiskusikan ya. Kalian cari informasi di dalam buku ya, di dalam handout tentang rumah hemat energi. Silakan diisikan dan dituliskan dalam LKPD. Silakan didiskusikan. Di situ ada konsep apa? Ya. Konsep apa saja Kak? Konsep yang digunakan dalam membentuk miniatur
rumah energi. Silakan dituliskan di situ. Kalian diskusikan. Mau pakai konsep apa? Konsep listrik dinamis dan sebagainya. Ya. Silakan. Pada kolom selanjutnya, bentuk geometrinya juga kalian sebutkan. Ada yang tahu apa bentuk geometri? Matematika ya. Misalnya bentuknya ya, kubus. Menurut Selfie kubus. Jadi rumah kalian mau berbentuk kubus? Ya belum? Ya. Tidak katanya ya. Silakan bentuk geometrinya seperti apa? Maka kalau rumah adat Sumatera Selatan bentuknya ya limas ya. Ya tapi bentuk rumahnya diserahkan kepada kalian, tapi tetap proporsional ya. Ada kamar tidur, kemudian ada kamar mandi. Pasti rumah itu ada kamar mandi dan kamar tidur, terus kemudian ruang tamu ya, ruang tamu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat ruangan yang lain ya, misalnya ruangan apa yang lain misalnya? Sepia, ruangan apa dari rumah ya? Selain kamar tidur, kamar mandi apa? Ya, mau buat gudang ya, mau buat gudang di rumahnya. Bagaimana? Ya, boleh. Ya, kalau kalian sudah menemukan konsepnya, konsep apa yang mendasari kalian yang digunakan untuk membuat rumah miniatur hemat energi, silakan pikirkan bentuk dari geometrinya. Ya, silakan boleh dicoret-coret ya rancangan rumahnya, boleh dicoret-coret di buku dulu. Buku kalian dulu. Moderasi juga ya tambah ya. Moderasi di sini. Ya, selanjutnya nanti kalian buat sketsa rumah ya di kolom yang ada. Ustadz kasih gambaran dulu ya sketsa rumahnya. Ya, kalian gambar di kolom tersebut. Misalnya kalian mau membuat ini rumah tamu, terus kemudian ini teras, ya. Ini ruang tamu, ini kamar tidur pertama, ini kamar tengah, misalnya ini dapur dari sini kamar mandi. Nah, dibuat seperti ini dengan skala yang memang benar-benar pas seperti itu ya. Hanya lebar dari kamar tidur berapa sentimeter, dan skalanya itu setengah sentimeter misalnya. Skala setengah sentimeter itu berbanding dengan 1 meter dalam skala asli itu misalnya.
perlu diperhatikan jangan terlalu banyak ruangan ya. Mungkin kita batasi saja maksimal ada ya biar nggak terlalu besar, kalian batasi ada 4 ruangan atau 5 ruangan lah ya, 5 ruangan. Mulai, silakan kelompok yang lain untuk memulai menggambar. Yang pintu ada teras. Silakan dibuat skala. Sesudah kalian menggambarkan desain rumah, jangan lupa memberi arah mata angin. Jadi rumah kalian inginnya menghadap kemana? Proyek rumah kalian. Arah mata angin. Ada yang tahu arah mata angin? Timur timur laut, utara barat laut, barat barat daya, selatan tenggara. Nah, jadi seperti itu. Ya. Paham ya arah mata angin ya? Ya. Bagaimana rancangan rumah sudah didapat? Bicara catatan ada rencananya? Oke, kalau seperti apa rumahnya? Rencananya? Oh, di situ. Oh ya, seperti itu ya, rencana rumahnya. Pelan-pelan dulu, seperti ini ya. Ya, maksimal 5 ruangan ya. Kita sepakati tadi 5 ruangan ya. Gambaran rumah.
Coba lihat konsep rumah yang dari Naura ya. Ada berapa ruang ini? Ada 4 ruang. Ini ruang apa? Dapur. Oh, dari depan sini ya. Ini teras ya. Terus masuk ini ruang tamu. Ini kamar tidur. Yang ini dapur. Yang di sini kamar mandi. Besar ya kamar mandinya ya. Ya. Ada bathtub. Terus apa lagi? Baik. Ini mana rancangan rumahnya? Coba saya lihat. Ini ya? Ini rancangannya. Coba saya tanya dulu. Ini ada berapa ruangan ini? 5. Dari depan mana tampak depan? Oh, dari sini berarti ya? Ini ruang tamu. Terus Ini masuk. Ini musola. Setelah musola, ini WC kalau mau wudhu. Terus kemudian Ini dapur. dapur. Terus Kamar. kamar utama. Iya. Jumlah keluarganya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Jadi di kamar utama semua. Ada 2. Mungkin ada 2 ya? Untuk yang kelompok nurul, silakan jelaskan dulu desain yang baru dicoret-coret. Mana tampak depan? Ini depan kan? Ini tampak depan. Iya, serinya ke sini. Oh, ini rangkaian seri ke sini ya? Seri ke ruang tamu ya? Iya. Terus kemudian ini teras. Ya, selanjutnya ini Ada ruang kamar ortu. kamar orang tua. Itu pakai seri. Iya, seri WC. Seri dengan WC. Banyak WC. WC-nya, ya. Terus kemudian ini yang rantai paralel ini untuk ruangan Ruang tengah. ruang tengah, ruang keluarga ya. Iya. Ini ada televisi berarti ruang keluarga. Yang di sini ruang Kamar. kamar ya, ada WC juga. Berarti WC di dalam kamar semua ya. Ya, kamar mandi di dalam kamar. Terus kemudian ke belakang dapur. Ya, ini lingkaran ini. Meja makan. Oh, meja makan. Oh ya. Ya, kalau rancangannya sudah ada, silahkan disalinkan rancangannya ke dalam LKPD. Silakan mulai menyalurkan rancangannya ke LKPD ya. Baik, semuanya sudah berhasil membuat skala ya. Oke. Ya, silakan dituntaskan skalanya. Kelompok Syifa sudah mulai menggambarkan dengan rumahnya pada LKPD. Ya, silakan kelompok yang lain untuk bersemangat. Panjangnya 5 meter ya. Ya, silakan ditebalkan dengan pena, ditebalkan lagi ya. Sekitar mungkin 2 mili ya. 2 mili jadi kelihatan jelas. Itu kalau ada spidol, dengan spidol menjelaskan. Jangan lupa menggambarkan arah mata angin. Sehingga ketika orang melihat desain rumah kalian itu bisa menentukan rumah berarti rumah ini menghadap ke utara, ke timur atau ke barat.
Setelah menggambarkan desain rumah lengkap dengan ruangannya, jangan lupa juga menggambarkan instalasi listrik pada desain rumah kalian, ya, seperti gambar yang ada di PPT depannya. Dari desain rumah kalian buat itu, silakan kalian buat bagaimana rangkaian listriknya, instalasi listriknya seperti apa. Buat skalanya ya, skalanya 1 banding berapa? Di bawah, di bagian bawah. Buat skalanya 1 banding berapa? Kelompok sifat arah mata angin sudah dituliskan. Skala kelompok sifat skala 1:1 meter ya, 1:1 meter. Ya, ini kan selesai dibuat desainnya. Silahkan instalasi listriknya juga ditambahkan. Oke, lampunya letaknya di mana, terus kemudian menggunakan rangkaian apa? Ya, silakan didiskusikan. Didiskusikan dan digambarkan. Ya, kelompok sifat sudah membuat desain rumah dan mulai untuk rangkaian listrik. Yes. Merencanakan instalasi listriknya seperti apa? Jangan pakai itu. Yang boleh dipakai itu. Sudah pakai. Waktu 15 menit lagi ya untuk membuat desain rumah, menggambarkan instalasi listrik, membuat arah mata angin, dan membuat skala pada desain. Arah mata angin diletakkan di bawah ya. Di bawah sini. Ya, silakan ditebalkan. Ditebalkan kalau sudah digambar, ditebalkan dengan pena. Pena spidol.
Skalanya dituliskan di bawah. Skala. Berarti 4. Oke, 254 meter ya. Silakan diperjelas lagi ini agak ditebalnya di sekitar 2 cm, 2 cm milimeter ya, 2 milimeter. Ya, baru kelompok Syifa yang sudah menggambarkan rangkaian listriknya ya, instalasi listriknya. Silakan yang kelompok lain. Kelompok Naura juga sudah mulai merancang instalasi listrik. Waktu 5 menit lagi. Waktu 5 menit lagi. Ya, silakan. Sudah cukup kelompok ini? Syifa. Seperti itu rangkaiannya ya. Silakan diperjelas dengan pena ya. Ya. Gambar lampunya, gambar saklarnya silakan diperjelas dengan pena. Desainnya silakan diperjelas kelompok alfa ya. Pena terus kemudian rangkaian listriknya silakan digambar. Kelompok Nurul mulai menggambarkan instalasi listrik ya? Ya, silakan. Dari rancangan yang ada, dari coretan yang ada itu rancangannya, silakan dipindahkan ke Ini siko, ini dulu. arah mata anginnya. Silakan ada yang membuat arah mata angin dan skalanya berapa. Sudah berapa persen membuat rangkaiannya? Kira-kira 70%. Ya, ini hampir selesai. Diperjelas lagi dengan pena ya. Gambar lampunya, terus kemudian kabel. Suka di sebelah sini. Sini. Jauh di sini. Jadi maksimal 5 ruangan boleh, lampu 5 boleh, 6 boleh, 6 lampu boleh. Kita batasi 6 lampu ya. Oke. Maksimal 6 lampu. Ya, nggak apa-apa. Ya bisa 7, 5 atau 6 lampu. Boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, waktu hampir habis. Itu lah lampunya, buat lampunya. Pakai warna lain ya. Silakan diperjelas. Lewat topik lagi. Selanjutnya, setelah membuat desain rumah yang lengkap dengan instalasi listriknya, skala dan arah angin. Perhatikan semua kelompok. Ya, tuliskanlah keunggulan, kelemahan, alat dan bahan yang kalian butuhkan di dalam LKPD ya. Sudah selesai tadi?
Bapak Fatna sudah membuat instalasinya ya. Ya, selanjutnya nanti dibuat ya di sini ya, keunggulan dan kelemahannya, alat dan bahannya. Ya, silakan diri. Ini sudah selesai ya. Kalau belum selesai arah mata angin skalanya berapa? Skalanya tempat orangnya. tulis kebutuhan alat dan bahannya. Tuliskan di KPT. Kelompok Syifa sudah ditulis kebutuhannya? Belum ya? Kelompok Nawa, kelompok Nurul sudah mulai menuliskan kebutuhannya. Ya, masing-masing kelompok silakan memulai untuk menuliskan kebutuhannya ke dalam LKPD. Kebutuhan, terus kemudian menjelaskan apa kelebihan dan keunggulan, kelemahan ya. Apa kelebihan dan kelemahan dari desain miniatur rumah yang kalian buat. Silakan masing-masing kelompok mulai menuliskan kebutuhan, alat dan bahan. Selanjutnya menuliskan juga kelemahan dan keunggulan miniatur rumah yang kalian buat. Silakan mulai dari sekarang. Setelah menuliskan kebutuhan, kalian tuliskan jadwal pembuatannya. Kapan kalian akan mengumpulkan alat dan bahan? Ya. Mengumpulkan materialnya seperti kardus, lem, terus kemudian kabel. Silakan dituliskan.
Saklar atau saklar? Yang dimaksud saklar. Baterai berapa ya? Ya, kelompok alfa sudah menuliskan kelemahan dan keunggulan dari miniatur rancangan yang mereka buat. Kelompok Shiva juga menuliskan keunggulan dan kelemahan alat-alat. Ya, kalian harus bisa memisahkan ya, yang mana alat, yang mana bahan. Coba kelompok Shiva. Alat menurut kelompok Shiva adalah kelompok Shiva, alat itu karter, gunting, dan penggaris. Benar? Benar. Bahan? Ya, benar. Benar yang sudah dituliskan oleh kelompok Shiva. Tulis jumlahnya berapa? Masing-masing item tersebut jumlahnya berapa? Selanjutnya tuliskan jadwal pembuatan rumah hemat energi tersebut. Berarti jadwal pembuatannya insya Allah ini akan kita laksanakan pertemuan pada hari Kamis. Ya, silakan disusun. Ya, silakan disusun jadwal pembuatan. Selasa. Ya, sesudah menyusun itu silakan tuliskan jadwal yang kalian sepakati. Ya. Baik, sepertinya semuanya sudah selesai ya. Kalian bisa list jadwalnya. Ya, misalnya membeli kabel dan listrik jam sekian hari apa, gitu ya. Jadi waktunya besok Rabu sampai besok Rabu ya, Rabu pagi sampai sore. Ini membeli kabel, membeli baterai, mencari kardus, bekas, dan itu dijadwal semua. Ya. Mencari lem, membeli selotip dan sebagainya itu bisa satu waktu katanya. Mengumpulkan alatnya misalnya sudah ada, tidak perlu beli lagi misalnya. Jadi terjadwal, buat schedule. Ya. Baik, cukup. LKPD-nya kalian simpan dengan kelompok masing-masing. Pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembuatan miniatur rumah hemat energi tersebut. Ya. Oke, silakan untuk dibereskan dulu. LKPD-nya ditutup, silakan kelompok yang lain. Cukup ya. Sebenarnya sudah dirancangkan tadi ya. Ya, sudah. Jadwalnya sudah dibuat, alat bahan sudah, desainnya juga sudah selesai. Baik, menurut kalian bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Menyenangkan? Kalian merasa tertantang dengan proyek yang akan kita lakukan?
Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan hari Kamis, ya, pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Baik. Cukup untuk hari ini, silakan dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kembali Ustaz minta yang tadi memimpin doa. Silakan. Setia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum meninggalkan tempat dan istirahat, ya, kalian bersihkan sekeliling meja kalian terlebih dahulu, dirapikan kembali alat tulisnya. Ya, kita akhiri, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.